Baik, selamat malam teman-teman Cuan Tupas. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join pada malam hari ini. Jadi, hari ini teman-teman kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai FOMC meetings. Jadi, setelah kemarin kita libur panjang, di tanggal 22 Maret kemarin, kita ngeliat kan memang ada beberapa di waktu hari Rabu ya, itu malam Amerika akhirnya umumin akan ada kenaikan suku bunga 25 basis point. Tentu hal ini biasanya dipandang pasar selama suku bunga Amerika naik, tentu dampaknya itu biasanya agak lebih ke negatif. Tetapi kali ini berbeda. Justru setelah memang di pengumumannya memang pasar agak kaget dengan lihat Nasdaq, S&P 500 dan juga Dow Jones yang mengalami pelemahan di zona merah. Tetapi yang menarik adalah IHSG hari ini justru dibuka hijau 1%. Perbankan big caps kita terutama dari banking hanya BRI yang turun, sisanya naiknya lumayan tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik. Nah, kita akan bahas malam hari ini mengenai FOMC meeting kemarin dan dampaknya seperti apa ke Indonesia dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Nanti ada Bro Albert dari AG Invest. Nah, baik, selamat malam Bro Albert. Halo, malam Ko Hendri. Akhirnya Sudah lama banget ketemu nih nih. Bro. Udah lama banget ya. Iya, tumben sekarang kok belakangnya nggak ada latar-latar komputer kayak biasanya nih Bro. Iya, nggak Biasanya masalah ada ini. tuh. Kita ganti suasana baru lah. Mantap, jadi ini kayak remang-remang ya Bro ya konsepnya. Iya. Baik, selamat malam sekali lagi Bro Albert, dan juga selamat malam buat seluruh teman-teman yang baru join pada malam hari ini. Jadi Bro Albert ini sangat terkenal di YouTube-nya sebagai orang yang memang bukan hanya makronya kuat, tapi juga dari sisi untuk menganalisis tentang smart money atau aliran flow dari baik dari big fund ataupun dari smart money. Nah, nanti itu teman-teman bisa tonton nih nanti di YouTube-nya langsung dari Bro Albert di AG Invest. Nah, nanti di Instagramnya juga AG Invest Official. Silakan nanti teman-teman bisa follow juga untuk dapat informasi lebih banyak. Misal teman-teman mau belajar tentang bandarmologi dan bagaimana lebih dalam untuk mengamati itu, nanti silakan teman-teman bisa tonton lebih banyak di video-videonya Bro Albert. Baik, Bro Albert, kita akan mulai ya. Jadi setelah libur 2 hari kemarin, Jerome Powell ada ngumumin bahwa suku bunga naik 25 basis point. Yes. Nah, Bro Albert lihatnya apa yang berbeda kali ini? Biasanya kan kalau habis pengumuman suku bunga ISG itu merah dulu. Tapi apa yang membuat IHSG justru hari ini dibuka hijau? Kira-kira apa yang membedakan? Silakan Bro, view-nya. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin ya, pada saat FOMC meeting, kenaikan 25 basis point itu kan sudah expected ya. Nah, market itu di US pada saat itu sempat penutupan kan turun, ya kan? Tapi besoknya itu langsung recover. Nah, untungnya nih IHSG kita selama 2 hari itu justru absen, ya kan? Kita libur 2 hari sehingga kita tidak kena tuh dampaknya dengan gejolak di pasar. Nah, pada saat indeksnya Amerika sudah mulai membaik lah atau recover, kita baru mulai start tadi, sehingga saya rasa sentimen negatifnya itu tidak kita rasakan di IHSG. Nah, lalu mungkin ini juga memberikan sebuah sign ya, dengan kalau saya kan selalu perhatikan foreign flow ya. Kalau misalkan Ko Hendri lihat hari ini di mana foreign masuk ke dalam Indonesia cukup masif ya, 2 triliun lebih loh dalam 1 hari. Nah, itu kan besar sekali. Nah, itu menurut saya juga asing masuk ke dalam Indo seperti ini. Mungkin saja sekarang keadaan di Amerika ini lagi cukup memprihatinkan dalam segi ya, mereka nggak tahu nih dengan bank yang baru saja collapse, ya, mereka masih naikin 25 basis point. Berarti kan resiko untuk another bank collapse itu tetap ada. Nah, itu yang menurut saya mereka harus waspada dulu nih untuk beberapa bulan ke depan. Ada nggak nih bank-bank kecil yang kena dampaknya kenaikan 25 basis point? Karena logikanya begini, kalau mereka nggak ngapa-ngapain aja, ya dengan yang sekarang suku bunga bisa bikin 2 bank collapse ya, apalagi kalau dinaikin 25 basis point, itu resiko kan semakin besar. Nah, menurut saya itulah yang terjadi di US. Ditambah lagi kalau poin dilihat, itu The Fed punya balance sheet bukannya menyusut, sekarang mendadak naik ya. Sampai kemarin tanggal Ya. 22 makin naik lagi. Nah, ini kan tanda tanya besar. Kok mereka udah menyelesaikan masalah dengan cetak uang, tapi ya masalah inflasi mereka nggak keurus. Nah, jadi gimana ini sekarang pelaku pasar lihat keadaan The Fed seperti ini ya? Di satu sisi mereka mau berantas inflasi, tapi di saat bersamaan mereka cetak uang. Nah, kan susah. Makanya mungkin itu yang menyebabkan ya udah kita daripada spekulasi nggak tahu bagaimana di US ya,
saham-saham kayak di negara berkembang kayak ISG bisa menjadi salah satu opsi. Itu yang mungkin menjelaskan juga kenapa bisa masuk foreign flow sebesar 2 triliun itu, Ko Hendri. Gitu. Oke, jadi memang kalau kita lihat satu pasar melihat beda karena memang walaupun suku bunga naik tapi kok balance sheet-nya nambah ya. Kalau nggak salah kemarin tuh yang awal nambah 300 miliar dolar Iya. itu terjadi kenaikan karena kan the Fed waktu itu teman-teman ngebuka repo facility. Jadi perbankan yang selama ini misalnya dia mark to market loss ininya obligasinya kalau dijual di pasar tapi sekarang bisa dijaminkan ke the Fed. Nanti the Fed yang serap dikasih dana perbankan-perbankan ini. Nah, itulah kenapa the Fed jadinya nyerap banyak US Treasury, mortgage-backed securities, misalnya ya KPR-KPR yang diagunkan, itu diserap sama the Fed dan bank dapat limpahan likuiditas atau dana. Nah, ini memang kontravarian, betul seperti Bro Albert bilang, kontravarian dengan kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Nah, jadi itu salah satu yang membuat tadi investor melihatnya ada perbedaan. Nah, tapi Bro Albert, kita lihat kemarin di FOMC meetings ya, itu kata-katanya berubah loh. Kalau di bulan Februari ya, dia tuh bilangnya gini bro, ongoing increase, suku bunga tuh karena data-data ekonominya dibilang terlalu kuat, lebih kuat daripada yang kami duga, kata The Fed, akan ada ongoing increase berikutnya. Nah, tetapi kemarin di FOMC kata-katanya diubah jadi some additional forming, kata dia. Kalau diperhatiin, statementnya The Fed tuh udah berubah. Jadi hanya akan jika diperlukan beberapa tambahan lagi. Nah, coba Bro Albert kita perhatiin ya. Baru pertama kalinya setelah kasus banking Silicon Valley Bank collapse, terus Signature Silvergate Bank itu collapse, baru kali ini sekarang yang US Treasury 2 tahun itu turun di bawah suku bunga The Fed. Hari kan suku bunga The Fed sekitar 5% ya bro. Yang 2 tahun ini malah turun ke sekitar 3,9. 3% lebih, ya. Benar. Iya, 3,9, betul nggak? Apakah Bro Albert lihat justru para bond traders ini atau pemegang-pemegang obligasi, apakah mereka expect justru suku bunga The Fed bakal turun ke depannya? Gimana pandangan Bro Albert? Menurut saya ya ini The Fed ini sebenarnya kesulitan sekali ya. Karena kalau mereka belum berhantas inflasi dengan mereka mencetak uang seperti sekarang ini, dampak ke depan 1, 2, 3 bulan lagi kita kan tidak tahu. Dan saya yakin The Fed juga nggak tahu nih dampak mereka habis cetak uang sebanyak ini akan seperti apa. Karena mereka kan butuh beberapa bulan tuh pelan-pelan menyusutkan balance sheet-nya. Tapi sekali cetak itu cukup besar dananya kan, sehingga dampak terhadap inflasi ini pun saya rasa mereka juga masih belum tahu nih seperti apa ke depannya. Jadi kalau saya pribadi lihat, The Fed itu dalam 2 tahun terakhir ini, mereka itu sering sekali bimbang terhadap market sendiri ya. Kadang tiba-tiba hawkish, tiba-tiba dovish, dan itu cepat sekali berubahnya. Seperti tadi yang Ko Hendri bilang kan, sebelumnya bilang ini, lalu tiba-tiba diganti last minute. Nah makanya The Fed sendiri juga berada di arena ekonomi yang mereka tidak tahu apa sih selanjutnya yang terjadi. Kalau kemungkinan untuk turunin suku bunga, ya bisa saja. Kalau misalkan contoh ya, keadaan bank-bank yang kecil tadi itu bermasalah, dan banyak spekulator yang kita lihat US 2 year sudah mulai turun ya yield-nya ya, itu ada potensi ke arah sana. Ada beberapa spekulan lah mungkin ya. Tapi apakah itu memastikan bahwa oke, The Fed sudah akan memasuki era penurunan suku bunga? Menurut saya terlalu cepat untuk kita mengambil keputusan. Karena kita belum tahu nih dampak terhadap inflasi. Karena kalau saat inflasi reportnya mulai naik ya, sekarang kan udah mulai turun terus ya, bagus nih trennya. Tapi kalau sudah mulai naik, problem akan semakin parah nih. Karena inflasi itu tidak boleh terlalu berkepanjangan di sebuah negara. Itu bisa bikin sangat problematik ya, Ko Hendri. Gitu. Ya. Jadi ya kita tetap harus wait and see ya, tidak boleh terlalu cepat untuk berasumsi bahwa The Fed sudah mau turunin suku bunga untuk sekarang ini. Iya, betul sih. Jadi memang dilemanya sekarang adalah The Fed diperhadapkan mau nyelamatin financial system dia, perbankannya. Mungkin ini lomba sama waktu ya bro ya, karena kita nggak tahu bank mana lagi yang bakal collapse. Kan ini orang udah mulai fear, ketakutan, orang mulai pindahin duit dari bank kecil ke bank besar. Atau yang kedua, ya biarin inflasi terbang, tapi nyelamatin financial system. Kalau Bro Albert lihat sebenarnya ya, kita tuh kan kayak melihat ada dua nih, keputusan The Fed ini bisa melakukan dua. Dia mau QE lagi dengan repo tadi diserap, akhirnya bank aman karena dia bisa jaminkan asetnya, atau dia bisa aja misalnya turunin bunga supaya tujuannya kalau dia turunin bunga, harga obligasi itu kembali naik, akhirnya mark to market loss perbankan neracanya jadi bagus lagi. Nah, kemarin kita lihat misalnya di Credit Suisse, intinya contagion efeknya udah mulai nih, dari SVB mulai keluar Amerika ya, di Credit Suisse ngalamin ini juga masalah. Kita kan nggak tahu sebenarnya apakah
The Fed ini mengukur berapa besar sih kepemilikan institusi keuangan Amerika di aset-aset di luar Amerika. Nah, kalau sampai dia turunin bunga, mestinya sih semua secara global bonds itu yield-nya bakal turun nih. Kalau yield-nya turun, mark to market loss semua perbankan di seluruh dunia mestinya tuh akan Membaik ya. lebih baik. Nah, Yes. ongkosnya apakah Bro Albert lihat itu lebih make sense kah, lebih murah untuk melakukan itu, atau memang biarin aja QE ini kelihatannya akan lebih tetap besar nih Bro? Yes, itu menjadi salah satu opsi yang bisa mereka lakukan menurut saya ya, dengan cara ya mereka membuat likuiditasnya bank juga lebih baik, karena kan sekarang alasan mereka bisa seperti ini kan mereka pada saat cut loss lah ibaratnya kan terlalu dalam ya kan, mereka punya US Treasury yang 10 years dan seterusnya, itu kan yang bikin mereka rugi besar-besaran pada saat kalau nasabah butuh uang. Nah, pada saat mereka menurunkan suku bunga, yes, dari segi floating loss itu bisa mengecil, dan itu akan meningkatkan likuiditas sehingga the Fed tidak perlu cetak uang lagi. Tapi again, kita nggak tahu nih inflasi seperti apa. Kita tetap harus perhatikan laporan inflasi setiap bulannya. Kalau misalkan mereka tetap trennya bagus ya, turun pelan-pelan secara konsisten. Nah, itu menurut saya yes, itu kemungkinan ya yang tadi Ko Hendri bilang, trennya akan ke arah suku yield tadi akan pelan-pelan turun. Dan itu yang harapannya sih seperti itu ya, daripada cetak uang lagi. Nah, nanti masalahnya nggak selesai-selesai nih kita. Betul, betul. Jadi menarik sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi tangkap dari kata-kata Bro Albert, memang dilema ini memang bukan hanya terjadi di kita sebagai investor atau trading di pasar modal yang kita sedang trading, tapi bahkan The Fed pun harus diperhadapkan dengan banyak masalah dan dilema yang cukup besar ya, sehingga setiap keputusan, statement yang diambil The Fed itu hati-hati banget kemarin. Kayak tadi perubahan kata-kata dari ongoing increase di bulan Februari berubah jadi some additional firming, itu kan berarti The Fed hati-hati, walaupun dia naikin bunga, tapi kelihatan sangat hati-hati menjaga ekspektasi pasar. Jangan sampai ada statement The Fed kira-kira bakal makin agresif. Karena kalau dia makin agresif, yield akan naik lagi. Dan kalau yield obligasi naik lebih tinggi, bahayanya ke perbankan Amerika, kita nggak tahu mana bank yang akan meletus lagi. Yes. Nah, memang ongkosnya akan sangat besar itu. Dengan bailout itu nggak nyelesain masalah juga. Karena kan kalau makin banyak bank yang di bailout, makin banyak ya bro ya bakal ada bank res pindah ke bank gede. Dan ini kan nggak bagus juga buat sistem keuangan di Amerika. Benar. Karena memang bank kecil di sana tuh segmennya berbeda. Kita lihat segmen mereka kayak Bank Silicon Valley Bank, memang lebih ke startup teknologi. Terus kita lihat bank misalnya Signature Bank, itu kan lebih ke pinjamannya ke kripto. Jadinya memang punya segmen niche marketnya masing-masing. Nah ini kalau semuanya kepukul, hanya bank gede yang ada, tentu banyak bisnis di Amerika juga akan terdampak yang niche market tadi. Nah itu memang menjadi salah satu dilema yang The Fed sekarang sedang hadapi. Jadi kita bisa lihat bahwa market hari ini tetap ada harapan bahwa ke depannya memang agak lebih hati-hati lah The Fed. Nah itu yang penting yang tadi Bro Albert mau sampaikan ke kita. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom Q&A. Nanti di chat juga saya lihat ya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah sekarang bro, kita lihat, kita perhatiin. Kalau misalnya ternyata seandainya bond traders yang tadi spekulasi, bond traders mereka bilang kan, wah kok baru pertama kali yield obligasi 2 tahun itu turun di bawah Fed Fund Rate, bahkan turunnya nggak main-main, 100 basis point di bawah Fed Fund Rate hari ini. Kalau seandainya, kita berandai-andai, ternyata bond trader benar, sekitar mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi The Fed turunin bunga. Bagaimana dampaknya ke market kalau Bro Albert lihat? Kalau mendadak awal mula mereka menurunin suku bunga, saya rasa market akan euforia. Karena sementara ini market itu menantikan bahwa apa sih The Fed ini apakah akan naikin suku bunga lagi. Kalau mendadak dia U-turn menjadi turunin suku bunga, momen pertama itu akan menciptakan euforia di market. Karena ekspektasi tiba-tiba berbalik ya. Orang-orang yang terus-terusan wait and see, mendadak lihat The Fed seperti itu, mereka akan ada kemungkinan spike di market. Nah dari situ kita baru lihat lagi. Karena spike itu mungkin ya sesaat dulu. Setelah The Fed mulai turunin suku bunga, kita kan tidak tahu dampaknya seperti apa kepada US kan. Apakah nanti inflasinya langsung out of control atau bagaimana, itu yang perlu kita monitor. Cuma teman-teman bisa gunakan momentumnya itu ya untuk yang mengambil profit kalau yang trading itu, karena dalam short period of time itu bisa terjadi optimisme di pasar kalau The Fed mendadak menurunin suku bunga gitu. Iya, betul ya. Jadi pertama pasti gini bro ya, yield tuh bakal jatuh karena orang euforia ngelihat, wah udah berhenti nih era kenaikan bunga, yield obligasi turun, di Indonesia juga yieldnya bakal turun. Nah kalau sampai yield obligasi kita turun ke
di bawah 6,3 aja, maka obligasi itu bakal kelihatan relatif mahal kelihatannya bro. Akhirnya saham pun orang bisa masuk rebalancing, fund gede juga bisa masuk ke saham lagi, dan euforia lagi deh. Nah, Yes. biasanya bro, kalau udah asing, big fund udah mulai masuk lagi ke market, dan mulai rame lagi dia masuk ke saham, sektor mana duluan bro? Yang bro Albert lihat bakal gerak duluan biasanya? Oke. Kalau kita sekarang sudah lihat ya, bahwa blue chip yang asing itu sudah incar top 4 banks ya. Itu hari ini top 4 banks ya, teman-teman lihat foreign flow-nya luar biasa bagus ya. Lalu setelah itu menurut saya lebih ke saham-saham blue chip utama di ISG dulu. Contoh seperti Telkom ya, ataupun ASI dan beberapa saham blue chip lainnya, itu yang akan menjadi dorongan pertama yang akan naik jika asing terus masuk dengan dana seperti ini. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak tahu nih asing apakah akan konsisten masuk untuk beberapa bulan ke depan, ya kan? Karena kalau cuma 1 hari terlalu cepat untuk kita ambil keputusan. Nah, sekarang kalau asing terus masuk secara konsisten, nah itu teman-teman menurut saya wajib perhatikan blue chip dan setidaknya punya posisi di beberapa saham blue chip ya, di luar top 4 banks. Karena kalau top 4 banks teman-teman sekarang baru mau HK, nanti resikonya sangkut di pucuk. Mereka baru naik cukup tinggi, lalu teman-teman FOMO belinya saham, nanti kan sayang kalau yang trading cut loss kayak di saham BRI gitu kan sayang banget ya, cut loss di saham blue chip gitu kan. Nah, makanya sebaiknya jangan FOMO-FOMO kalau saham itu baru naik. Lalu masih kok banyak saham blue chip yang belum terjadi kenaikan. Di mana contoh misalnya teman-teman lihat ICBP, INDF, ASI, Telkom ya, itu masih reasonable lah ya. Dan teman-teman boleh perhatikan kalau ada pullback, kalau teman-teman kepingin masuk, silakan. Dengan catatan kalau asing terus konsisten masuk, saya yakin blue chip ini pasti akan naik duluan. Barulah setelah itu second liner saham ini yang akan mulai naik. Nah, itu teman-teman lihat yang murah-murah ini, itu bisa mulai diborong. The fact that kalau asing itu sudah mulai masuk dengan dana besar nantinya di blue chip ya. Ingat ya, mereka itu kan kalau udah mahal bisa take profit. Take profit itu kan dalam bentuk cash, mereka bisa pindah ke saham-saham yang lebih murah. Sehingga potensi untuk saham-saham second liner itu juga tetap masih ada potensi naik jika mereka sudah besar ya exposure-nya ke IHSG. Nah, harapannya sih kita mau IHSG terus dimasukin oleh asing ya, karena beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kan asing sudah terus-terusan keluar gitu. Jadi kita tetap harus sangat memperhatikan foreign flow. Nah, teman-teman nanti boleh tuh lihat foreign yang masuk hari ini, lihat banyak saham-saham blue chip yang mereka beli. Baik, jadi blue chip memang akan diburu duluan nih bro ya. Mantap. Jadi teman-teman, memang ya kalau kita lihat selama ini, kalau kita lihat fund itu sifatnya bro ya, mungkin buat pengetahuan buat teman-teman, biasanya fund itu akan cari yang liquid dulu. Mereka kan kadang ada yang beli lewat ETF ya bro, atau lewat memang dari sekuritas itu biasanya ada bagian institusi. Nah, biasanya supaya dia gampang masuk, gampang keluar, pasti cari ya market cap-nya gede dulu tuh. Supaya gampang kapanpun mereka mau keluar itu yang beli ada. Makanya tadi Bro Albert bilang biasanya blue chip dulu ya akan dibeli kalau blue chip-nya memang masih murah. Nah, setelah blue chip-nya udah mulai harganya lumayan premium, baru dicari mana saham-saham second liner yang bisa dimasukin. Jadi memang menarik. Nah, nanti teman-teman kalau mau tahu saham apa aja menarik, nonton aja YouTube-nya Bro Albert. Itu biasa setiap hari Minggu tuh di-upload video baru, biasanya saham-saham apa yang menarik langsung dikasih tahu sama Bro Albert. Jadi jangan sampai nggak subscribe nih YouTube-nya AG Invest Official. Sekalian promosi ya Bro ya. Ya, kalau teman-teman suka dengan update market ya dan ilmu-ilmu belajar tentang saham itu recommended lah untuk tiap minggu itu nontonin. Tidak terlalu panjang loh, dan informasi yang didapatkan juga pastinya bermanfaat. Bro Albert juga ada clubhouse tiap hari Minggu, masih jalan Yes. Bro ya? Betul, setiap jam 8 malam itu sangat cocok buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak dan lebih detail. Karena di situ teman-teman bisa langsung Q&A dan bisa saya langsung respon di situ ya. Sehingga Clubhouse itu sekarang semakin baik sih, justru makin ramai untuk Clubhouse di hari Minggu ini. Nah, kalau orang mau cari apa namanya Bro di clubhouse-nya? Biasa saya masukin linknya di YouTube ya. Jadi teman-teman kalau ke YouTube saya itu setiap video ada di kolom komentarnya, bisa langsung klik link Clubhouse-nya. Nanti teman-teman bisa langsung masuk. Karena setiap minggu kan linknya baru, gitu. Baik, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan Bro dari Bro Willy. Nah, Bro Willy nanya, Ko Albert kira-kira, kalau lihat view-nya sekarang bank digital tapi lebih fokus mungkin, nah kalau memang lebih spesifik ke BBYB, apakah Ko Albert lihat itu sudah menarik nih Bro, buat kita masuk sekarang? Oke. Harga sekarang mungkin masih belum semenarik itu karena BBYB baru saja rebound cukup tinggi.
Nah, pada saat saya waktu itu beli itu sebelum dia rebound ya, dan saya itu trading dulu sementara di BBYB karena keadaan untuk sektor teknologi ini masih sangat bimbang, ya kan? Teman-teman bisa lihat di Amerika juga saham-saham teknya memang sudah banyak sekali yang jatuh ya, dan jatuhnya itu nggak tanggung-tanggung, ya kan? Sehingga sekarang menurut saya era untuk yang bakar duit digital dan seterusnya ini masih akan tertunda. Nah, seberapa lama nih tertundanya? 1 tahun, 2 tahun, kita masih belum tahu ya. Sampai mungkin ada tanda-tanda recovery dari sektor teknologi di Amerika dulu nih. Baru biasanya Indonesia akan ikutan. Karena pada saat itu memang Amerika saham teknologi booming, ya kita Indonesia juga ikut-ikutan. Ya kan? Karena sepertinya ya karakteristik trader Indonesia ya gitu ya, ngikut dengan asing di Amerika gitu. Jadi kalau untuk BBYB ditanya apakah sekarang sudah bagus harganya, masih tetap perlu wait and see ya. Mungkin akan lebih baik tunggu dia sudah sideways agak lama di harga yang apa ya, di harga tertentu ya, dia sideways sudah cukup lama, baru teman-teman mau spekulasi buy silahkan. Tapi kalau dia masih dalam segi downtrend dan ada big rebound sesaat, menurut saya masih resiko. Nanti kalau dia drop lagi another 40%, ya teman-teman udah nggak ada amunisi buat masuk ke dalam BBYB gitu. Baik. Jadi BBYB bisa wait and see dulu ya, sampai ada indikator-indikator tertentu yang bisa buat kita masuk. Yes. Nah, sekarang kita lihat ini pertanyaan dari Bro Crazy Rich Choi. Nah, Albert, pandangan nih ada nggak tentang S Hardware? Ada ngelihat nggak Bro tentang S Hardware? S Hardware. Mungkin ya, kita kan sebentar lagi mau masuk, udah masuk puasa sih ya, habis itu Lebaran. Ya, kalau saya rasa dekat-dekat Lebaran ini paling sentimen ya sih. Selain Ace mungkin ya, juga consumer, itu teman-teman bisa perhatikan dari sekarang ya. Dan beberapa retail lainnya. Tapi kalau apakah akan mendapatkan profit sangat besar dari Ace dalam waktu dekat, mungkin belum. Karena belum ada sentimen yang cukup masif untuk mengangkut saham Asus ini ke level yang sangat tinggi. Masih perlu ada sebuah story dulu nih, dan saya lihat Asus masih belum ada momentum ini. Jadi ya mungkin trading kecil masih bisa, tapi kalau big swing menurut saya belum. Baik. Bro, ini saya barusan ngecek ya dari situs, kita balik ke FOMC sebentar ya. Ini CME Fed Watch itu tuh itu dari udah lama banget tuh nggak pernah gagal tuh prediksi mereka tuh tentang arah suku bunga Amerika tuh, mereka di voting di sana di Amerika, terus mereka dapat hasil lah dari CME Fed Watch yang terakhir. Ini di tanggal 11 Mei, prediksi pasar di sana paling gede bilang suku bunga bakal ditahan di 5%. Jadi mulai nggak gitu naik. Ada yang bilang bakal naik 25 basis point, tapi hanya 49%. 50% lebih itu bilang bahwa suku bunga di tanggal 11 Mei pengumuman tuh bakal dijaga di 5%. Ini kalau seandainya bro ya, suku bunga dijaga benar-benar. Saya rasa, benar nggak sih bro? Ini euforianya akan sama dengan kalau suku bunga turun. Walaupun baru di pause doang. Betul nggak bro? Kalau Bro Albert lihatnya gimana? Kalau saya lihat begini, kalau seumpamanya market itu tidak, The Fed tidak naikin suku bunga ya, dan menjelang FOMC itu sahamnya tidak naik, bisa saja. Tapi kalau 1 minggu, 2 minggu sebelum FOMC, indeks mereka sudah naik secara bertahap, menurut saya mereka tidak naikin suku bunga, tidak akan menciptakan euforia. Karena mereka, market itu memang sudah expected bahwa kenaikan suku bunga kan tidak bisa seterusnya. Ya, tidak The Fed juga nggak bisa naikin suku bunga setiap kali FOMC naikin suku bunga terus, mau jadi apa kan suku bunga setinggi itu kan, nggak mungkin. Sehingga ada momen pasti mereka harus stay dulu. Nah, yang perlu dilihat adalah pada saat FOMC ini nanti mereka stay, tidak menaikin suku bunga, dan inflasi bisa turun, disitulah euforia akan paling besar. Karena mereka tidak perlu ngapa-ngapain, tapi inflasi turun. Nah, berarti kan orang tahu ini sudah mencapai penghujungnya, dan itu trennya akan berbalik menurunnya suku bunga. Nah, disitulah euforia akan tercipta. Kalau menurut saya, Ko Henry, gitu. Iya, baik. Jadi kita lihat marketnya dulu bro ya, bahwa marketnya ini mulai expected. Kalau memang udah mulai naik, memang betul market sudah ekspektasi suku bunga akan ditahan, maka kalau walaupun ditahan ya sudah, memang udah price in dari sekarang gitu bro ya. Yes. Nah, kemarin setelah kalau kita lihat market ngelihat ada kasus SVB, terus ngelihat pernyataan FOMC kemarin dan hari ini rebound, ini nggak kelihatan. Bro, udah lihat nggak tanda-tanda kira-kira ada capital outflow yang keluar dari market, entah di obligasi, entah di saham. Belum ada nggak lihat kira-kira tanda-tanda itu? Kalau saya lihat kayaknya nggak gitu ada deh.
Ya, kalau di IHSG sendiri, menurut saya masih tetap lebih banyak wait and see ya. Hari ini memang ada asing masuk dana besar, tapi secara overall sentiment, menurut saya pun Big Fund masih lebih banyak wait and see. Karena pada saat waktu asing tidak banyak aktivitas di IHSG, kita punya IHSG itu sepi banget, Ko Hendri ya. Bisa lihat turnover-nya itu kecil sekali. Berarti kalau kecil seperti itu, Big Fund juga masih idling ya. Artinya mereka lebih banyak lihat keadaan ekonomi seperti apa. Belum lagi kalau Ko Hendri tahu kita kan tahun ini mau kampanye ya. Jadi kita harus ya banyak hal-hal yang kita belum tahu expecting apa nih hal yang akan terjadi lagi di semester kedua kan banyak-banyak hal-hal yang bermunculan biasanya kalau pada saat musim kampanye seperti ini. Artinya apa? Berarti kita nggak tahu nih arah sebenarnya ini ke depannya beberapa bulan ke depan ini akan seperti apa market sehingga itulah yang membuat banyak orang wait and see. Nah jadi daripada teman-teman kan kelamaan ini biasa nggak tahu yang suka trading ini setiap hari trading itu menggunakan waktu ini lebih baik untuk mungkin pertama ambil saham-saham IPO karena saham-saham IPO kalau teman-teman pelajari dengan benar dan ada yang bagus teman-teman mesti ikut banyak. Kenapa? Karena kalau udah ikut banyak cuannya gede ya kan lumayan daripada teman-teman masuk ke market yang lagi banyak menggalau begini ya, banyak yang idling seperti ini. Nah contoh kayak saham cuan kemarin itu kan naiknya bisa tinggi banget ya. Di luar itu masih ada banyak saham-saham IPO yang kalau naik bisa terus-terusan. Nah tinggal teman-teman pinter-pinter nih cari momen yang mana bagus sahamnya lalu lihat big player yang sudah masuk teman-teman ikutin aja dulu untuk saham-saham IPO. Apalagi nanti beberapa bulan ke depan saya yakin masih banyak saham yang IPO. Jadi sambil nunggu nih teman-teman mungkin cari con sebanyak-banyaknya di saham IPO gitu. Baik. Tipsnya jadi masuk cari mulai saham-saham IPO yang menarik. Nah ini ada pertanyaan bro dari Bapak Abraham Suwitra. Ko Albert ini emiten Wi-Fi. Kira-kira Ko Albert ada lihat masuk ke teknologi nggak? Mohon analisanya dong kok katanya. Nah, Oke, saham Wi-Fi ada perhatiin nggak bro? Wi-Fi ya. Iya, Wi-Fi, Oh Wi-Fi, ya. Wi-Fi. Oke. Saham ini saya rasa mereka ini semi repo ya, tapi cara mainnya itu agak unik. Karena dibanding repo-repo lainnya, saya rasa dia agak sedikit berbeda. Dan sebenarnya saya sudah perhatikan saham ini cukup lama cara mereka bermain di saham ini seperti apa. Ada hal-hal yang teman-teman kalau lihat patternnya ya, bukan dari segi volume, karena volume itu benar-benar random, tapi dari pergerakan harganya. Kalau misalkan dia, saham WiFi ya, ini lagi saya bahas. Dia itu turunnya tidak kena beberapa poin tertentu, biasa saham itu akan naik di hari itu. Nah, itu saya tidak mungkin share semua di sini, tapi itulah sementara cara WiFi bermain dan saya tidak tahu kenapa tujuan sementara mereka seperti itu ya. Tapi kalau dilihat mereka ini downtrendnya sudah mulai agak tertahan. Setelah berapa lama ya downtrendnya saya tidak tahu, itu cukup panjang. Nah, kalau teman-teman yang kepingin lihat boleh. Cuma memang cara main mereka itu cukup ada patternnya. Tinggal teman-teman lihat sendiri patternnya seperti apa. Yang pasti kalau tips yang saya share ya itu adalah jika dia tidak turun di beberapa poin tertentu, biasa saham itu hari itu naik gitu. Hmm. Itu untuk Wi-Fi. Jadi karakter dari permainan ininya, harganya juga Yes, kita mesti pelajarin dulu ya bro ya. benar. Baik. Setiap saham itu kan ada drivernya ya. Ada yang ngedrive saham itu ya mereka setiap drive-nya itu ada masing-masing karakteristik. Makanya setiap saham itu bergerak in a different way gitu. Nah, nanti teman-teman bisa gali lebih dalam tuh di Clubhouse, mungkin mau ditanya lebih dalam, siapa tahu kok Albert mau mulai buka clue-clue. Boleh ikut, makanya join Clubhouse setiap minggu ya teman-teman. Mantap. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh, kalau mau yang mau tahu Clubhouse-nya silakan lihat di YouTube-nya AG Invest Official, nanti biasanya di deskripsinya dicantumkan nama Bro Albert. Silakan teman-teman ya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bro Albert, silakan bisa tanya di kolom Q&A ataupun di chat. Nah, Bro Albert, ini ada memang di Indonesia, ada satu hal yang menarik sekarang, yaitu ada aturan devisa hasil ekspor. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Makanya kalau kita perhatiin, di sepanjang tahun 2022, kita surplus 54 miliar dolar. Tapi cadangan devisa kita turun, bro. Dari 144 miliar di Januari, jadi 137 miliar di Desembernya. Turun, padahal kita surplus trade balance-nya 54 miliar dolar. Sekarang, setelah devisa hasil ekspor udah mulai ditetapin pemerintah, sama Bank Indonesia juga, langsung nih cadangan devisa kita kelihatan bertambah nih. Udah 3 bulan terakhir nambah terus. Kalau Bro Albert
lihat dengan cadangan devisa kita naik, rupiah kan mestinya akan lebih stabil nih, akan lebih kuat ke depannya. Apakah ini akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, momentum untuk asing itu bisa kembali masuk ke Indonesia lebih besar nih bro? Karena ngelihat confident dari rupiah yang akan lebih menguat. Benar, saya percaya itu. Kenapa? Karena kekuatan sebuah currency itu menjadi salah satu faktor ya untuk seseorang mau masuk ke negara itu. Kalau tren currency itu menguat ke depannya ya, berarti kan bisa memberikan mereka juga profit dari segi kurs ya. Lalu itu juga menunjukkan bahwa ekonomi negara itu yang membaik. Sehingga tidak ada alasan kan kalau sebuah perusahaan bagus, sebuah negara bagus ya dengan currency-nya juga semakin menguat. Saya rasa sih sangat layak sih untuk teman-teman bisa melihat itu menjadi sebuah indikator bahwa IHSG ada potensi untuk dimasukin oleh asing. Dan teman-teman harus ingat ya, kita jangan sampai itu terlalu termakan keadaan di Amerika. Mungkin ya saya lihat banyak teman itu yang panik kok lihat bank tuh collapse ya di Amerika. Lalu Credit Suisse juga collapse gitu ya, sampai di take over sama UBS. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa di Indonesia itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Dari segi inflasi kita oke, dari segi ekonomi kita oke, dari trade surplus kita oke. Jadi apa masalah yang perlu kita khawatir? Nggak ada. Jadi penurunan sebuah di IHSG itu ya, harganya turun itu cuma karena asing keluar. Karena asing keluar, ya ini IHSG kan memang masih banyak juga di dalam asingnya kan yang active fund. Sehingga pada saat mereka keluar, ya itu membuat IHSG turun. Bukan karena ada masalah mereka yang di sana itu bikin Indonesia jadi bermasalah. Nah nanti kalau teman-teman yang ibaratnya masih terus bertahan di dalam IHSG ya, pada saat selesai kampanye ini, sudah selesai ya, artinya sudah jelas presidennya siapa, saya rasa IHSG itu akan naiknya cukup fantastis. Saya sangat yakin karena kita secara fundamental negara kita potensial kita sangat besar. Apalagi kita terus-terusan nih garap nikel nih ya, Ko Hendri, kita kan masih terus dibidik ya karena nikel kita itu potensinya besar sekali. Nah, jadi ini kan menjadi ladang buat para investor ini yang asing ini kepingin ambil marketnya juga lah atau bagiannya untuk menjadi bagian dari nikel ini. Jadi kan kedepannya kita masa depannya masih sangat cerah. Nah, apa yang harus kita takutkan? Tidak ada menurut saya ya. Semoga ya ke depan menurut untuk ke depan kita punya political lah. Selama stable, tidak ada problem, saya rasa IHSG itu bisa luar biasa untuk setelah pemilu. Jadi teman-teman, saya selalu pesankan, yang ibaratnya nih ya, sudah apalagi paling banyak itu kan angkatan COVID, paling ramai lah yang mendadak trader retail itu ramai di COVID. Itu kalau teman-teman mau nyerah di tahun ini itu paling sayang. Karena kalau teman-teman habis nyerah tiba-tiba market rebound dengan sangat cepat, lalu teman-teman baru masuk lagi tuh, nah itu double loss-nya. Ya kan, karena biasa seringnya begitu. Pada saat market sepi dan tunggu, waduh kayaknya saya nggak cocok nih di saham dan segala macam, alasannya banyak, keluar dari market. Ntar pada saat market euforia, dengar tuh, wah ini saham bikin saya cuan teman penasaran kan, masuk lagi. Pada saat masuk market udah mahal. Kalau gitu terus di repeat ya habis uang. Nah itu yang bahaya kan. Jadi kalau teman-teman lakukan itu terus, habis uang teman-teman di dalam market. Jadi penyumbang IHSG. Jadi saran saya kalau yang udah kepingin quit karena lihat IHSG ini lesu dan seterusnya, itu nggak masalah, tetap stay invested dan monitor. Jangan ditinggal juga. Lalu teman-teman nggak ngerti ekonomi seperti apa, jangan sampai seperti itu. Karena pada saat nanti market pulih, itu teman-teman yang misalkan lagi ada posisi floating loss, cepet banget untuk recover. Apalagi kalau teman-teman perhatikan pada saat COVID ya, 2020 Maret itu kan koreksi dalam banget. Loss itu mungkin orang-orang akan ngeri sekali lihatnya ya. Tapi ternyata sekali rebound langsung all time high. Bayangin kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain aja bisa keluar dengan cuan. Daripada teman-teman cut loss di pucuk bawah, habis itu belinya di pucuk atas. Ya nggak bisa cuan seperti itu di market. Gitu. Jadi tipsnya teman-teman tuh boleh catat tuh. Jadi memang retail kita tuh mentalnya, karena memang apalagi nih bro, ya bentar lagi kita mau dibuka nih asimetrik ARB-nya. Yes, Jadi bisa bayangkan itu kalau kita sebentar lagi nih Ko Hendri nih. masalahnya teman-teman, ada 4 juta sekarang orang yang masuk di saham, tapi sebelum pandemi itu cuma 1 juta lebih. Jadi bayangin lebih banyak trader yang belum pernah ngalamin asimetrik ARB nih. Nah, kalau sampai kita lagi ARB keluar masuknya pas udah market mahal, lebih ngeri lagi. Sekarang aja udah lumayan bikin lemes sih bro ya. Yes. Nah sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan menarik nih bro dari Bapak Hanan Nandayaka. Ko Albert, ini tadi udah dibahas nikelnya sama Ko Albert, tapi sekarang lebih spesifik. Inco, kalau kok perhatiin mungkin di antara sektor nikel, apakah Inco lebih menarik nih? Silakan Ko Albert.
Oke, jadi kalau menurut saya Inco itu memang fundamentalnya masih bagus ya, tapi jangan lupa bahwa Inco juga sudah party. Party dalam arti sahamnya sudah sempat naik cukup tinggi. Nah, kalau saham yang sudah naik cukup tinggi seperti ini, biasanya tidak gampang untuk naik lagi dalam waktu dekat. Kenapa? Ingat, pasti ada banyak retail yang sangkut. Mereka kenapa bisa naik? Berarti kan ada FOMO yang terjadi, di HK terus sahamnya. Dan yang biasanya di ujung-ujung yang HK ini pasti retail. Karena kalau pada saat turun, retail tuh nggak mau cut loss. Akhirnya apa? Posisi average mereka di atas semua. Sehingga tidak gampang ya sebuah saham itu yang kalau sudah turun, apalagi sebelumnya sudah pesta, mendadak naik lagi itu butuh waktu yang cukup panjang sampai retailnya mulai sepi, barulah saham itu akan naik. Nah, Inco dalam waktu dekat ini mungkin ya akan stuck begitu-begitu saja karena nikel itu maksudnya sahamnya sudah pesta walaupun secara fundamental ke depannya bagus. Nah, pertanyaan saya adalah kalau memang mau investasi 5 tahun sampai 10 tahun, itu nggak pusing, di hold aja. Nggak akan ada masalah dan kemungkinan besar akan exit dengan profit. Tapi kalau time frame-nya 1 tahun, setengah tahun, lalu bilang, oh ini bagus fundamentalnya. Nah, investor fundamental tuh nggak lihat saham 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Benar kan, Ko Hendri ya? Mereka Ya, itu fundamental lama. Mainnya 3 tahun, 5 tahun ke atas. Jadi kita harus tahu dulu, Inco ini, kalau yang tadi bilang fundamental bagus, berapa lama dia punya hold period? Kalau lebih dari 5 tahun, silahkan. Tidak akan ada masalah. Si Inco akan very, very good. Tapi kalau 1 tahun, setengah tahun, mungkin masih terlalu cepat. Dan sahamnya mungkin akan di situ-situ saja sementara ini. Gitu. baik. Jadi ketahanan kita masing-masing ya bro ya, yang menentukan sebagai investor kuat nggak Iya. ketika market lagi lemes, marketnya lagi sideways aja, apakah kita tetap ada di pendirian kita untuk mau invest untuk long term. Baiklah, jadi memang kita mesti fokus ke kinerjanya dalam beberapa tahun ke depan. Dari Pak David Suryanto, ini pertanyaan ini saya udah nanti-nantikan nih bro. Ini bagus ini pertanyaan Pak Apa? David ini tentang Albert, mau nanya, belakangan ini makin panas nih hubungan antara US, China, dan Rusia yang bilang kemungkinan bakal ada perang dunia 3. Menurut Ko Albert, ini perlu dikhawatirkan nggak? Apakah ini apakah ini perlu benar kita perhatikan banget atau ini biasa aja sebenarnya? Silakan Bro Albert. Oke, jadi ya saya mau share sedikit ya teman-teman. Saya kebetulan juga ada dulu belajar histori tentang perang dunia ya. Jadi saya cukup paham apa yang terjadi pada saat Cold War. Nah, pada saat Cold War dulu, itu mereka mau perang nuklir itu udah very close. Ibaratnya tinggal satu tombol langsung perang nuklir, hancur semua. Tapi last minute juga mereka akhirnya tetap batal karena tahu kerusakannya itu terlalu parah. Nggak akan ada yang menang. From nuclear war itu nggak akan ada. Nah, perang dunia ketiga, menurut saya itu pasti akan involve nuclear war. Kenapa semuanya bikin nuklir? Ya kan, jadi nggak ada alasan untuk nggak dipakai. Nah, jadi tujuan perang ini apa kalau akhirnya hancur semua satu dunia ini ya? Artinya tidak ada yang bisa come out as a winner. Jadi emosi-emosinya mereka, pasti mereka akan mengerti kalau perang sampai begini, nuklir begitu, itu tidak akan membuahkan apa-apa. Jadi kalau teman-teman tahu khawatir ya perang dunia ketiga, mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya. Masalah mereka itu tidak sebesar sampai mereka akan perang sampai perang dunia ketiga. Nah, kecuali ya, again, kita nggak pernah tahu ya, ada yang melakukan hal-hal konyol dan sangat ekstrim, nah itu baru mungkin. Tapi kalau so far, masalah yang mereka hadapi itu bukan hal baru. Sudah berkepanjangan dan berlarut-larut ya. Jadi cuma media itu sering munculkan headline seperti ini supaya heboh aja atau ramai. Tapi untuk sampai benar-benar perang dunia ketiga itu banyak sekali hal-hal yang pasti mereka pertimbangkan. Gitu. Yang lebih penting untuk diperhatikan itu sebenarnya kayak sanction ini. Contoh kayak Rusia dan China itu mulai pererat mereka punya relationship, jadi lebih banyak mau pakai yuan, contoh ya. Nah, hal-hal kecil ini justru yang jarang dibahas, itu yang bakal dampak ke ekonomi. Ya, karena kita harus tahu nih dampak mereka nanti kalau misalkan transaksi mereka lebih banyak di yuan. Apa nih efeknya terhadap global? Nah, itu yang teman-teman pelajari, bukan perang dunia ketiganya. Karena kalau ekonomi mereka mulai menggunakan yuan, ke depan trennya seperti apa? US itu dampaknya akan seperti apa? Nah, itu semua yang kita harus tahu. Karena US itu juga nggak mungkin tinggal diam. Biarkan mereka begitu makin kuat, US pasti akan intersepsi. Dan kita nggak tahu US itu bakal mau ngapain. Nah, jadi itu yang teman-teman menurut saya fokusnya ke sana. Cari hal-hal informasi ini, baru itu akan yang mempengaruhi ekonomi kita. Jangan pusing dengan perang mereka atau perang dunia ketiga ini. Gitu. Setuju. Jadi saya juga mikir nih bro, kalau misalnya ya seandainya nanti
kita sekarang lihat orang kan China ini udah bisa beli minyak nih, bisa pakai renminbi, ke minyaknya Rusia ya, bisa pakai ini juga, bisa pakai rubelnya Rusia. Bayangkan kalau satu saat misalnya memang ini semua transaksi negara-negara ini udah mulai dedolarisasi, mereka udah mulai nih nggak mau pegang dolar. China juga ngurangin, udah banyak banget. Dulu kita ingat 10 tahun lalu, China tuh adalah pembeli besar US Treasury yang sangat besar sekali, megang bisa lebih dari 5% US Treasury di Amerika itu dipegang sama China. Hari ini kepemilikannya sudah jauh lebih kecil. Rusia juga mulai kurang-kurangin beli dolar, pegang aset-aset dolar, bahkan lebih mereka perbanyak pegang emas sekarang. Kalau sampai Amerika turunin suku bunga, kan harapan Amerika US Treasury mestinya akan banyak diburu, yield-nya bakal jatuh. Pertanyaannya nanti, siapa yang akan ngeburu US Treasury? Nah, Benar nggak, bro? itu yes, benar. Masih misteri kan? Apa yang akan Nah, terjadi dengan hal itu? jadi kalau Amerika turunin bunga, US Treasury nggak ada lagi China, nggak ada lagi Rusia yang selama ini ngeborong, gimana dia bisa harganya menguat? Gimana yield-nya bisa jatuh dalam? Nah, itu kan akhirnya supaya yield Treasury jatuh, pembelinya siapa? Kemungkinan Bank Sentral The Fed sendiri. Buktinya sekarang tadi Bro Albert udah bilang, The Fed neracanya naik. Awalnya 300 miliar dan terus bertambah. Yes. Kalau sampai The Fed yang beli lagi printing money, dolar jadi nggak ada nilainya ini. Kesannya kenapa yang beli Bank Sentral yang bisa printing money unlimited? Dan Yeah. kalau itu terus terjadi, ya orang akhirnya lebih mungkin akan lebih pegang emas ke depannya. Yes. Makanya emas itu perhatiin teman-teman, itu udah tembus 2000 US dollar kemarin per troy ounce. Dan ini kayaknya baru awal ya, bro ya. Kalau sampai suku bunga turun sih bisa rally-nya kencang banget di emas. Yes. Nah, mungkin teman-teman juga perlu perdalam historis ya. Pada saat waktu itu, kenapa US bisa ke gold standard? Ya, itu mungkin teman-teman boleh pelajari lebih detail. Apakah karena ekonomi saat itu ada masalah sekali sehingga mereka ke gold standard? Karena gold standard itu mereka on and off ya. Ada beberapa mereka mulai, lalu mereka abandon, lalu mereka pakai lagi, lalu mereka tinggalkan. Nah, apakah nanti kalau US sudah saking bermasalahnya mereka akan melakukan gold standard? Kita nggak tahu ya. Itu it's a very far fetched, tapi bisa saja. Karena US sekarang setelah COVID mereka print memang terlalu banyak uang yang mereka print, ya kan? Lalu sekarang gimana? Kalau sebuah negara, kalau itu bukan US yang print sebanyak itu, saya rasa udah hyperinflation. Kayak Venezuela gitu ya. Masa tinggal butuh uang, tinggal dicetak, kan nggak bisa. Ini cuma karena kebetulan dia the main power, bisa mempertahankan inflasi cuma segitu. Nah, tapi menurut saya mereka juga sekarang agak kewalahan ya untuk deal with the consequences karena mereka print terlalu banyak. Nah, yang anehnya memang mereka nekat sekali untuk print lagi nih sekarang. Setelah udah susah payah turunin neraca, di printnya dalam 2 periode ini langsung naiknya tinggi sekali. Nah, inilah masalah yang mereka harus selesaikan. Gitu, ya. Dan memang ya gold itu very good menurut saya sih, karena keadaan memang membuat gold itu menjadi sebuah safe haven yang menarik ya. Apalagi China dan Russia juga sama-sama mau pindah ke sana gitu kan dibanding US. Ya itu. Jadi teman-teman yang pegang emas ini mungkin next year akan bisa saja stay di atas 2000 ya. Maybe next year. Gitu. Ya. Nah, makanya. Bro, ini ada pertanyaan dari Ibu Mary Nalim. Kalbe Pharma dong, kok ada 2 orang. Budiah juga nanya Kalbe nih, bro. Oke. KLBF ini ya, kalau saya rasa ini kan dia saham yang cukup tenang ya, saham ini. Kalau mau pegang saham ini, either teman-teman mau ambil dividen, tapi menurut saya dividen juga udah tidak terlalu besar. Lalu, potential gain dari capital gain sudah cukup kecil. Karena story KLBF, ya udah lewat sih, mereka udah sempat naik lumayan banyak kan, sehingga dalam waktu 1 tahun, 2 tahun bisa saja mereka akan bergerak sideways. Karena ingat KLBF itu sudah sideways cukup lama, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau mereka setelah naik sampai ke poin sekarang, lalu mereka sideways bertahun-tahun, ya bisa saja dengan dapat dividennya 1-2%, itu bisa saja. Jadi kalau teman-teman merasa dividen 2%-an itu oke, silahkan. Tapi kalau menurut saya itu terlalu kecil. Kalau teman-teman kejar dividen cuma 2%, mending cari saham-saham lainnya yang jauh lebih besar dividennya dan konsisten. Gitu. Jadi menurut saya kalau harga sekarang KLBF mau dibeli, mungkin tidak. Baik, itu ya view-nya tadi buat KLBF. Kalau BMTR ada view nggak, bro? Ada diperhatiin nggak sama Bro Albert BMTR? Dari Bapak Rio yang nanya. BMTR. Kalau BMTR fundamental memang masih sangat oke. Tapi again, kalau ini kan saham salah satunya punya Pak LKH ya. Itu kalau mau uji kesabaran sama Pak LKH ini nggak mungkin bisa lawan. Jadi kalau memang mau mainnya panjang selama-lamanya ya silahkan. Karena fundamentalnya memang beneran nggak ada masalah.
Ya, BMTR itu oke loh. Murah, valuasi, profitable, ya oke kalau mau tahan. Tapi kalau ditanya berapa lama, ya bisa lihat aja saham-saham Pak LK bisa 10 tahun lebih panen itu kan. Tahan nggak di hot 10 tahun? Nah, itu pertanyaan saya. Pak, rupanya bro, Pak Rio nanya lagi di bawahnya, saya baru lihat. Kata Pak Rio, BMTR sama BJBR pegang 4 tahun ke depan, katanya prefer pilih mana? Kalau Bro Albert dikasih 2 pilihan kayak gitu, BJBR sama BMTR buat 4 tahun katanya bro. Oke. Kalau saya mungkin akan pilih BJBR karena BJBR dapat dividen. Ya, kalau BMTR kan tidak. Jadi dividen yang nanti didapatkan, contoh ya, dapat 7% deh. 4 tahun anggap BMTR sideways, tapi BJBR 4 tahun anggap sideways juga nih, tapi dapat 7%. Nah, 7% ini kan udah dalam bentuk cash. Cash ini dipakailah buat cicil BMTR, silahkan. Ya kan dapat capital ekstra nih dari dividen. Ya cicil aja BMTR sekalian, siapa tahu dia naik beggar gitu kan. Tapi nggak tahu, 4 tahun bisa saja 8 tahun ya. Kita nggak pernah tahu ya. Kalau sampai LKH itu bisa lama sekali. Gitu. Baik, jadi kalau nanya pendapat Ko Albert, lebih pilih BJBR. Nah, sekarang Ibu Huang Lina nih, kita langsung, karena banyak banget nih bro yang tiba-tiba nanya nih. Ko Age, jadi sebaiknya kita beli emas fisik atau beli saham emas? Waduh, ini boleh kepengaruh, apalagi ibu-ibu nih. Pasti dengar Ya, emas mau naik nih. saya ya Happy nih. Gimana bro? kebiasaan di Indo. Kalau emas naik, itu ibu-ibu lebih update loh. Saya merasa fenomena ini benar sekali ya. Kalau yang masalah soal emas, ibu-ibu lebih jago daripada yang cowok ini. Nah, karena apa? Mereka koneksi itu membahas emas itu cepat sekali, lalu entah beli emas dari mana-mana kenalan gitu kan. Nah, pertanyaan kita gini, apakah emas beli di fisik? Kalau mau pegang jangka panjang, emas itu overall memang kemungkinan besar itu akan naik. Ya. Seiring waktu berjalan, emas itu kan safe haven. Jadi ekonomi dunia itu pasti akan mengalami masalah sooner or later, beberapa tahun sekali. Nah, pada saat masalah itu terjadi, emas akan jadi sorotan. Nah, cuma kenaikan harga emas kan bisa fluktuatif ya. Kadang naiknya cuma seberapa sih, kadang bisa naiknya cukup signifikan. Nah, kalau mau investasi di batangan emas, ya fisiknya itu, gunakanlah uang yang benar-benar udah kayak nggak dipakai. Karena ibaratnya uang itu daripada di tabungan, mending di emas. Karena emas itu bisa increase in value daripada taruh dalam bentuk cash di tabungan, nggak tahu dia pakai buat apa. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan mau beli saham emas, nah ini beda cerita. Saham emas itu ada valuasinya. Tapi kalau lagi sahamnya harganya tinggi, tergantung kan. Emas kan ada banyak tuh. SAB, ARCI, Harta, macam-macam nih. Kalau kita main langsung beli sekarang, itu resikonya tetap besar. Kenapa? Karena udah banyak yang juga udah naik. Jadi kalau di HK begitu cuma karena harga emas naik, itu bahaya. Menurut saya sih, kalau mau pilih saham-saham emas, pilihlah yang pasti profitable-nya itu konsisten dan naik secara bertahap. Bukan yang tiba-tiba ada lonjakan kenaikan omset, entah karena ekspor atau apa, setelah itu hilang. Omset ini lalu drop. Wah, itu bahaya yang seperti ini. Jadi, teman-teman ya tinggal analisa lagi. Kalau mau pegang saham emas, ya pegang yang konsisten fundamentalnya baik. Kalau enggak, mending cari komoditas lainnya. Kalau mau ditradingkan ya, gitu. Baik. Jadi memang mesti ngerti perusahaannya, valuasinya, dan bisnis modelnya juga emas tuh beda-beda bro ya. Antam sama Arki tuh beda loh konsep Benar. bisnisnya. Walaupun sama-sama emas Sama-sama. juga. Nah jadi memang kita perlu tahu tuh lebih detail tentang bisnis model dan juga valuasi perusahaannya dari Bro Albert. Bapak Yuwono nanya nih bro, biasanya kalau gold naik, dolar itu turun katanya. Jadi secara rupiah nggak naik banyak dong kok. Oh enggak dong, kan justru kalau USD turun, rupiah tuh akan menguat terhadap dolar. Nah jadi kalau rupiah lebih menguat, teman-teman, jadi beli barang impor tuh mestinya lebih murah. Nah itulah yang kenapa kita kalau lihat gold, mestinya harganya bisa naik ya, karena kita lihat kan dibelinya pakai dolar bro ya kan, mata uang emas itu kan dibelinya per troy ounce itu pakai dolar. Iya. Nah kalau dolarnya melemah, kita bisa beli emas lebih banyak. Itulah kenapa kalau sampai suku bunga Amerika turun, mestinya emas akan rally kencang. Satu, kita lihat tadi dari bank sentral itu udah banyak yang beli emas sekarang karena memang tahu banyak negara yang udah mulai de-dollarisasi. Otomatis sekarang kalau sampai turunin suku bunga, siapa pembeli US Treasury kan kita masih perlu lihat lagi nanti. Nah itu makanya emas tuh sekarang jadi buruan bank sentral. Nah itu mungkin salah satu Pak Iwono tadi yang kita bahas ya Bro Albert ya, Iya. yang tadi sempat kita tadi obrolin. Terus Bapak Semtot nanya, Bro Albert, UMTR ada perhatiin nggak UMTR? Oke. UNTR itu kan saham batu bara ya. Nah, teman-teman kalau yang masih suka batu bara, itu nanti di semester kedua ya, mulainya, bukan sekarang.
ini sekarang batu bara ini belum ada kenapa-kenapa dulu, harga batu bara ya akan begitu-begitu saja atau mungkin turun, tapi nanti pada saat masuk semester kedua, apalagi khususnya memasuki kuartal keempat, itu mau spekulasi trading, silakan. Itu akan biasanya kasih profit kalau mau masuk batu bara pada saat itu ya. Karena harga batu bara basically masih oke. Jadi nanti daripada saat sentimen dividen dibagikan, sahamnya bisa naik. Nah, cuma bukan sekarang mau masuk batu baranya. Baik, jadi batu bara belum waktunya naik panggung dulu Belum, ya bro ya. giliran. Mereka Oke, baru naik sebanyak betul, di tahun lalu, jadi gantian dong. betul, betul. Ya, jadi memang ada rotasi sektornya teman-teman. Nah, Benar. sekarang kita lihat ada sektor lain dulu. Nah, sekarang dari Bapak Veto, kalau emas rally kok, berarti stok market bakalan crash lagi ya, karena emas itu berbanding terbalik dengan stok market kan kok. Gimana Bro Albert? Jadi kalau tadi kita bilang emas naik, kalau suku bunga turun, apakah itu akan bikin market crash nih? Oke. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya, emas itu bergerak naik pada saat ekonomi uncertain. Tapi biasanya Big Fund itu tidak mencari profit dari emas. Mereka bukan, oh saya mau con jadi emas, jadi saya banyak-banyak masukin emas. Tidak. Mereka hanya merasa tidak ada yang bisa diinvestasikan. Jadi saya taruhlah ke emas. Sehingga store in value, ya kan, supaya nggak turun. Nah, pada saat itu terjadi pelan-pelan, itu yang membuat emas naik. Karena rata-rata, oh, satu investor mulai taruh ke emas, yang lain mulai taruh ke emas. Akhirnya kan permintaan jadi tinggi. Itu yang membuat harga emas turun. Kalau ekonomi saat membaik, ya emas ini ya akan mengalami koreksi lagi. Karena nature-nya emas itu bukan ibaratnya kita cari profit di emas. Jangan berpikir seperti itu ya. Tetap equity itu yang memberikan kita profit terbesar. Nah, kalau misalkan katanya, oke, emas naik terus, apakah market akan crash? Menurut saya itu terbalik sih. Kalau market crash, emas akan naik. Sebaliknya seperti itu. Jadi, kalau market tidak ada masalah, saya rasa emas ya tidak akan naik terlalu tinggi juga. Karena tidak ada alasan untuk tiba-tiba beli emas for absolutely no reason. Iya kan? Karena stock market selama sebuah negara bagus, perusahaan itu menghasilkan untung, dapat dividen, itu kita dapat real money loh. Dari real market. Karena perusahaan itu is making money in real world. Kalau emas kan cuma karena kita jual lebih mahal. There's no value. Ya kan? Dari memegang emas berkepanjangan. Jadi kita harus ngerti dulu nature emas seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kalau emas mau naik, artinya saham sudah siap-siap crash. Nggak kayak begitu cara pandangnya. Iya. Baik, jadi belum tentu kalau emas naik, IHSG itu bakal drop. Tapi kalau IHSG atau market dunia hancur, baru pasti naik emas biasa aja bro ya. Yes. Tapi perhatiin deh, Benar. emas itu naik hanya kalau krisisnya bukan karena suku bunga bro. Betul nggak? Kalau suku bunga yang naik penyebab krisisnya, emas jatuh. Coba perhatiin deh. Seringkali seperti itu, benar. Kalau Yes. iya, kalau pandemi mau kita ngomong krisis, bisa krisis subprime mortgage Amerika, pokoknya di luar suku bunga deh. Perhatiin, kalau suku bunga nggak naik, krisis apapun tuh emas naik. Tapi kalau suku bunga yang naik, emas tuh langsung jatuh. Makanya kita tuh Harus mesti lihat tahu dulu krisisnya kenapa. juga. Yes, emas itu naik tuh bukan, ingat ya, orang tidak mencari cuan di emas. Itu cuma kayak, oh, things looks bad, kita parkir dulu nih sementara. Kalau udah baik, pasti cabut uangnya. Nggak mungkin Ya, selama di dalam emas. setuju, Gitu. setuju. Mantap. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Ibu Karamel di Dynamics. Ko Albert, tolong analisanya dong saham BABP dan MDKA. Waduh, dua sektor yang berbeda nih bro. BABP, MDKA. BABP. Ya, BABP sih bank digital ya. Bank digital, again, tadi kita sudah sempat bahas ya, pada saat bahas BBYB, menurut saya, digital belum saatnya mereka tayang. Karena tahun COVID mereka sudah ya cukup besar, masif sekali kenaikannya, dan sekarang secara global, dunia begini, ekonomi, mereka tidak terlalu mengapresiasi sektor teknologi untuk sementara ini. Jadi belumlah BABP menurut saya mungkin akan masih butuh waktu yang panjang. Nah, nanti kalau eranya sudah bakar-bakar duit, optimis lagi dunia, nah itu boleh tuh saham-saham digital untuk diperhatikan. Kalau MDKA, saya rasa udah sempat naik terlalu banyak sih. Kalau teman-teman MDKA itu dari low mereka dulu ya, 2-3 tahun yang lalu itu kan rendah sekali. Nah sekarang udah berapa persen? Mereka big player-nya untung tuh floating-nya sudah gede sekali. Jadi ibaratnya kalau teman-teman masuk, mereka bagi-bagiin ke teman barang mereka sudah profit terus. Menurut saya kalau saham-saham seperti ini resikonya besar. Walaupun ya fundamentalnya bagus, ini akan mirip case-nya seperti SMDR. SMDR itu kan saham fundamentalnya wah spektakuler, kalau teman-teman pelajari aja itu berapa triliun untungnya. Tapi kenapa sahamnya bisa drop terus? Karena mereka party sudah
berlebihan. Naiknya itu udah nggak tahu sampai mana, ocuannya sudah tumpah-tumpah kan, dia punya big player. Nah sekarang mereka yang realize profit, kalau nggak cuma floating profit buat apa? Cuma di atas kertas. Kan? Jadi sekarang FA-nya bagus, retail mau beli, mereka bagikan big player ini ke retail. Ya udah kalian ramai-ramai lah pegang saham saya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saham yang sudah pesta, tetap resiko untuk mereka lanjut koreksi itu besar sekali, gitu. Untuk MDK. Baik. Baik, itu sudah dijawab ya, Ibu Caramel Dynamics, BHBP, dan MDKA. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Bidin. Wika Dongko katanya, Wika. Gimana nih bro, ada view-nya? Oke, konstruksi ya. Kalau Ya, konstruksi saya rasa memang itu akan masih belum lah. Karena IKN-nya tidak tahu seperti apa sejauh ini, dan masih banyak problem, apalagi kemarin kena sentimen WSKT ya. Itu bikin konstruksi lain juga semuanya jadi kebakaran kan. Nah, itu menunjukkan bahwa konstruksi ini masih butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki mereka punya internal. Ya, jadi IKN itu perlu jalan dulu, nah baru konstruksi akan bisa jalan. Baik. Kita mesti nunggu sentimennya dulu. Dari Ibu Judith Felicia. Albert, kalau lihat Goto gimana Goto? Oke. Goto ya, ini saham yang baru terjadi rebalancing kan. Saya rasa masih belum berani pegang si Goto ya. Kalau baca kemarin headlines-nya kan berapa tuh kerugian Goto kan. Walaupun mereka bilang ya banyak yang aset-aset yang berkurang itu masif ya. Artinya secara overall sih kinerja memang ada perbaikan. Tapi tetap nature-nya kerugiannya itu besar sekali, masif. Dan ingat ya, mereka itu kan time ticking. Artinya cash mereka itu tidak unlimited lah ya. Belum lagi contoh seperti ini. Habis good sentiment, tiba-tiba investor SoftBank apa kemarin lihat di headlines ya kan, SoftBank menarik kan, hal-hal seperti ini kan aneh ya. Artinya kalau mereka itu yang pemain lama jangka panjang aja bisa sampai cut loss lagi, saya rasa sih cut loss mungkin nggak cut loss ya, tapi kurangin muatan pada saat mereka turun. Nah, kan kita harus bertanya dulu kenapa, apakah mereka merasa terlalu berat bobotnya, jadi mereka ya kurangin lah, atau mereka ada merasa masalah nih di Goto atau apa, kita nggak tahu. Jadi untuk sekarang ini terlalu cepat untuk spekulasi. Tunggu lebih stabil pergerakan harga Goto, baru kita ambil. Ingat ya teman-teman, cash-nya Goto itu nggak unlimited dan mereka pasti harus right issue. Dan kalau mereka right issue, sahamnya belum akan naik. Karena mereka butuh serap dulu dana-dana yang misalnya nih yang nyangkut di atas nih di pucuk. Mereka kan harus right issue murah baru mau ikutan. Kalau right issue-nya mahal, siapa yang mau ikut? Dan mereka butuh sekali right issue ini untuk bisa pertebal cash-nya. Jadi mungkin setelah right issue teman-teman mau beli boleh. Baik, jadi itu clue-nya bro ya. Tadi buat kita Goto. lihat untuk Goto. Nah, JJ, Ibu JJ nanya, Albert kalau NICL sama BRIS, ada pandangan kok NICL dan BRIS? NICL sekarang lagi proses pesta ya. Jadi mereka bisa terus-terusan naik, tapi ingat kalau yang mau ngikut wave-nya seperti itu harus ada batas cut loss. Karena kalau kemis itu sekali ARB ya selesai, dapat ruginya doang, dan sekali rugi tebal sekali. Jangan sampai teman-teman cut loss pada saat mau ARB baru di cut loss, karena kalau sampai kejebak itu ke bawah. Nah NICL ini lagi pesta sekarang, jadi ya bisa diatur lah strategi untuk cut loss and profit taking. Tapi ya boleh, karena lagi aktif ya saham. Nah kalau untuk BRIS ini jangka panjang ya. Kalau teman-teman suka BRIS yang fundamental bagus ini, hold di atas 3-4 tahun itu boleh. Pelan-pelan aja nyicilnya. Masuknya tuh bertahap, jangan langsung jebret satu kali langsung all in gitu di harga sekarang ya. Untuk BRIS. Karena kedepannya masih akan bagus untuk perusahaan ini. Baik. Ini rupanya banyak banget nih yang nanya tentang saham-saham bank juga masih banyak nih bro. Nutrilemon, saham BBTN nih kok Albert, BBTN. Oke. Kalau teman-teman nanya BBTN, lihat saja, pelajari dia punya performance ya. BTN itu naik terus, dan rata-rata big banks itu kan, atau second liner bank itu performance yang bagus ya. Karena banking memang is having a good time lah. Cuma harganya sementara ini kan banyak yang saya lihat second liner bank itu lagged. Mereka itu fundamentalnya naik, tapi sahamnya itu masih agak slow. Nah menurut saya ini kesempatan ya, karena belum ada alasan untuk mereka tiba-tiba revenue-nya shrinking atau menyusut. Jadi BTN itu salah satu kategori yang dimana perusahaannya itu fundamentalnya naik, tapi sahamnya masih belum naik. Dan ini menjadi kesempatan buat teman-teman perhatikan BTN. BBTN, oke.
Nah, ini udah sampai jam 9:32 nih bro ya. Oh, Bapak Cahaya apa Cipta ya? masih berasa, nggak berasa makanya bro. Jawabin Terakhir orang. nih Pak Cahaya Cipta nih, supaya masih penasaran bro. Nikel sama emas tahun ini mana yang akan lebih perform kalau Bro Albert lihat antara nikel dan emas? Oke. Dari harga berapa nih? Apakah dari harga sekarang? Kalau memang dari poin harga sekarang, mungkin emas yang akan perform ya dari segi sektor. Karena nikel kan udah sempat pesta, tapi emas baru pesta di tahun ini. Jadi untuk perform di tahun ini pertanyaannya ya definitely emas. Cuma again emas itu sangat tricky ya. Saya pernah bikin video nih tentang emas bahwa fundamental perusahaan emas di IHSG itu tidak banyak yang profitable. The cash flow-nya itu sampai minus-minus, apalagi kan. Berarti kan secara fundamental kesehatannya ini perlu dipertanyakan. Nah, kenaikan sementara ini ya pasti karena sentimen emas naik, ya sahamnya dipakailah buat untuk naikin pancing-pancing retail. Tapi kenyataannya apakah untung atau tidak ya teman-teman harus pelajari lagi dong. Kalau cash flow-nya negatif, valuasinya masih mahal, itu kenapa teman-teman beli? Apalagi kalau retail itu paling sulit kan cut loss. Jadi bisa masuk, nggak bisa keluar kalau lagi rugi kan. Nah ini yang bahaya karena sekali dia turun, itu bisa turun nggak tahu ke berapa. Nah ini yang sangat beresiko menurut saya. Jadi teman-teman make sure kalau mau beli saham emas, pilihlah yang jelas, yang nyata gitu untungnya. Jangan cuma karena, oh ini kan saham emas, emas mau naik lalu di HK. Wah itu saya khawatir sekali kalau seperti itu cara belinya. Baik. Terima kasih banyak Bro Albert buat tipsnya. Banyak sekali hari ini yang bisa kita pelajari dari Sama Bro gue. Albert ya mengenai topik kita hari ini FOMC meetings teman-teman. Jadi kalau saya mau rangkum sedikit dari kata-kata dari Bro Albert dari awal tadi bahwa dari melalui FOMC meeting ini The Fed sepertinya memang masih akan ada fase untuk melakukan tightening karena memang inflasi itu nggak bisa terlalu tinggi kayak sekarang. Walaupun memang The Fed ini akan lebih berhati-hati sekarang. Sehingga itu yang membuat market itu ekspektasinya juga berubah dibanding Februari kemarin bahwa suku bunga tuh naiknya itu akan jauh lebih lunak lah bro ya karena terbukti dari tadi kita bahas dari US Treasury 2 tahun itu sudah turun di bawah suku bunga hari ini, harga emas juga justru naik padahal suku bunga naik, terus market juga udah langsung recover hanya dalam waktu 1 hari setelah pengumuman FOMC meeting itu. Jadi memang market sudah lebih memprice in itu semua dan sektor-sektor yang tadi dibahas, pertama blue chip akan rally duluan kalau memang suku bunga akan ada tanda-tanda pelunakan di Amerika, baik di kalau nanti ditahan aja udah mulai itu nanti bisa-bisa ke blue chip dulu baru nanti ke second line dan nanti teman-teman bisa update lebih banyak lewat Clubhouse bersama AG Invest Official nanti di YouTube dari AG Invest. Silakan teman-teman subscribe dan tonton video-video dari Bro Albert karena tiap minggu banyak insight-insight bagus yang dibagikan lewat YouTube-nya Bro Albert dari AG Invest. Nah, jadi apakah dari Bro Albert mau ada penutup mungkin ingin sampaikan beberapa media sosial yang mungkin ingin direkomendasikan? Silakan Bro kalau Ya. ada penutup. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, make sure teman-teman setiap minggu itu perhatikan dua hal ini. Simple sih. Di YouTube, ya saya biasa upload itu pagi, dan Clubhouse jam 8 malam, itu juga teman-teman bisa join dan gratis. Dan teman-teman bisa diskusi dengan yang lainnya, Q&A, dan kita bisa bahas literally anything. Jadi teman-teman make use this Clubhouse itu dengan baik. Nah, jadi teman-teman juga, saya juga kepingin share ya, perhatikan sektor ini sebagai penutup ya. Teman-teman boleh perhatikan consumer. Karena teman-teman sudah nonton sampai penutupan, nah consumer itu definitely boleh diperhatikan di tahun ini. Karena mereka blue chip ya belum sempat rally, fundamental naik dan defensif. Dan kita di keadaan di mana butuh defensif kan karena ekonomi yang begitu unstable seperti ini. Jadi kemungkinan di consumer itu menurut saya possibility-nya agak besar untuk mereka terjadi kenaikan. Nah, jadi teman-teman boleh perhatikan beberapa saham consumer. Itu. Cukup sih dari saya, Ko Henry. Thank you banget juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Pastikan teman-teman semua terus belajar dan jangan nyerah. Itu pesan saya yang paling penting. Jangan nyerah, we are almost there. Kalau sudah lewatin ini semua, saya yakin teman-teman bisa cuan dengan tebal sekali. Mantap. Jadi terima kasih Bro Albert buat analisanya juga tips and trick yang tadi banyak banget nih buat kita semua. Kita banyak belajar dari Bro Albert malam hari ini dan juga terima kasih cuan tupas semua yang sudah join malam hari ini sampai pada jam 9:30 ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Bapak Bidin semua ngucapin terima kasih Bro Albert. Thank you semua Terus juga teman-teman. Ibu Meli ngucapin terima kasih. Oke. Jadi saya mewakili ini. Tara Thank you semua. Itaira, terus iya, Ibu Lastri semua bilang mantap kok. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman,
Sampai ketemu lagi di acara T-Talks kita berikutnya. Nanti kita akan umumkan di IG kita, dan kita nanti belajar lagi bersama Bro Albert di lain kesempatan. Sampai ketemu Oke, teman-teman see dan you. juga Bro Albert. Bye semua. Selamat malam.